Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita tetap diberi karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan insyaallah, dan berbagai nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Di saat yang sama kita berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kesehatan dan kesembuhan bagi siapapun di antara kita, saudara-saudara kita yang sedang disapa dengan kecintaan Allah Ta'ala dan diberikan ujian berupa penyakit apapun itu, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan yang penuh berkah insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita juga tetap diberikan taufik dan kekuatan untuk selalu bisa berusaha istiqamah dalam menapaki jalan syariah, jalan sunnah, dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita Selasa pagi seperti biasa, dan yang sempat vakum sebelumnya. Kita masih menyambung kajian seri fikih sunatullah. Jadi fikih sunan arbaniyah atau fikih sunan al-ilahiyah. Fikih tentang sunatullah di dalam kehidupan ini. Baik di alam raya secara umum, bumi, langit seisinya, maupun yang dalam kehidupan manusia secara khusus. Kita sudah bahas itu tentang apa yang dimaksud dengan sunatullah dan apa yang dimaksud dengan fikih sunatullah. Jadi, nah kita pada pagi hari ini insya Allah akan, setelah kita membahas tentang definisi dan urgensi fikih sunatullah, lalu kemudian kita juga telah bahas tentang antara sunatullah dan kaidah atau prinsip kun fayakun. Tujuannya untuk agar supaya kita itu tidak mengalami kerancuan pemahaman, tidak mengalami kerancuan pemahaman. Jadi antara satu dan yang lain, di antara hukum-hukum Allah, Jadi semua yang dari Allah Ta'ala, firman-firman Allah, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah itu tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang bertentangan. Tapi justru saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung. Jadi termasuk diantaranya ya antara hukum ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam raya ini, dalam kehidupan ini, yang kita sebut dengan hukum sunatullah,
itu tidak ini tidak itu sinkron dan tidak sinkron, selaras dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Allah Ta'ala. Jadi, dan begitu seterusnya. Tentang sunatullah itu juga tidak bertentangan dengan prinsip takdir. Jadi prinsip takdir misalnya bahwa segala sesuatu di alam ini, dalam kehidupan ini, itu terjadi sesuai dengan ketetapan takdir Allah. Sesuai dengan ketetapan takdir Allah yang sudah kita sama-sama tahu, sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan atau sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim, itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi, sekecil apapun, dalam dunia manusia, dalam dunia alam raya ini dan segala macam itu, dalam dunia hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan segala macam itu, kecuali itu sudah ditetapkan di dalam garis ketetapan hukum Allah Ta'ala. Itu sudah. Tapi yang perlu diketahui bahwa apa yang terjadi berdasarkan ketetapan takdir Allah itu terjadinya itu juga sesuai dengan proses hukum atau hukum proses sunnatullah. Jadi satu paket dan begitu seterusnya. Jadi termasuk yang sudah pernah kita bahas bahwa segala sesuatu itu ada, terjadi, berlaku, berlangsung, itu sesuai atau karena Allah berfirman kun. Semua yang terjadi, semua yang ada itu kok bisa terjadi karena Allah terjadinya itu dengan Allah berfirman kun, jadilah, terjadilah, berlakulah. Jadi gitu. Dan apapun yang dikunkan Allah pasti terjadi. Tapi terjadinya itu tidak kemudian ujuk-ujuk, jangan dipahami, oh kalau sudah kun itu pasti kemudian seketika tanpa proses, tanpa menunggu waktu, tanpa ini. Udah seketika. Dalam sedetik, bahkan kurang dari 1 detik. Tidak. Tapi semua yang dikunkan Allah itu terjadi secara fayakun. Fayakun yang kita sudah jelaskan, itu memberikan makna ada proses. Ada proses, dan itulah proses yang kita katakan sebagai sunatullah. Itu sudah kita bahas. Nah, kita ingin lebih mengenal sunatullah ini, dan ini bagian dari fikih sunatullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas insya Allah tentang salah satu subtema dalam seri kajian fikih sunatullah, yaitu mengenal dan memahami lebih jauh tentang karakteristik hukum sunatullah ini. Jadi apa saja karakteristik sunatullah ini? Tujuannya agar supaya kita bisa memahami secara lebih baik. Jadi pemahaman secara lebih baik ini itu akan mengantarkan kita kepada upaya sikap yang tentu lebih baik dan lebih tepat pula. Karena tujuan dari setiap ilmu dan pemahaman itu adalah untuk menjadi panduan dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita bersikap, dalam kita berlaku. Jadi sunnatullah ini itu ada sisi teorinya, ada sisi prakteknya. Sunnatullah itu hukum Allah. Jadi gitu. Kita sedang belajar untuk memahami apa itu hukum sunnatullah dan apa saja hukum-hukum sunnatullah itu.
Nah, itu tujuannya agar supaya itu menjadi pijakan, menjadi panduan, menjadi guidance bagi kita. Kalau sunatullah seperti itu, terus apa yang harus saya lakukan? Apa sikap saya? Jadi gitu. Secara umum kita diperintahkan untuk menyesuaikan diri dengan sunatullah itu. Jadi banyak apa itu hukum sunatullah, khususnya yang terkait dengan kehidupan manusia, terkait dengan kehidupan manusia. Kan di dalam definisi Rafius Qaradawi yang dimaksud dengan as-sunan ar-rabbaniyah atau as-sunan al-ilahiyah. Jadi sunatullah itu adalah hiya qawanin. Jadi hiyal qawanin al-kauniyah wal istimaiyah. Jadi dia adalah hukum baku, undang-undang baku yang Allah tetapkan berlaku di alam raya ini dan juga dalam kehidupan sosial manusia. Jadi ada hukum baku sunatullah berlaku pada bumi, pada langit, pada bulan, pada bintang, pada laut, pada darat, udara. Jadi dan dalam kehidupan dan alam tumbuh-tumbuhan dan seterusnya binatang. Jadi tapi juga ada yang berlaku pada kehidupan manusia. Jadi hukum-hukum istimaiyah itu ketika setelah kita memahaminya itu kita harus penuhi, kita harus terapkan, kita harus sesuaikan sikap kita, perilaku kita, jadi tindakan kita sesuai dengan hukum sunatullah itu. Jadi gitu. Sama seperti ketika kita belajar hukum syariatullah. Hukum syariat, hukum agama. Jadi kita belajar misalnya bahwa hukum agama dalam bidang jadi misalnya dalam bidang akidah. Rukun iman yang 6 itu bukan hanya untuk kita ketahui dan kita hafal. Itu perlu. Tapi goal dan tujuannya adalah bagaimana itu kita imani, kita yakini. Kita jadikan sebagai pondasi bagi keyakinan kita, pemikiran kita, sikap-sikap kita. Lalu kemudian kita belajar tentang hukum syariah. Ada hukum syariah itu ini diperintahkan, ini dilarang. Ini diharamkan, ini dibolehkan, ini disunahkan, ini diwajibkan. Itu untuk kita terapkan, kita sesuaikan diri kita dengan itu semuanya. Ini dihalalkan, ini diharamkan. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar kita tahu dan hafal apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan. Itu perlu. Tapi itu hanya sebagai sarana. Tujuannya agar supaya kita itu bisa mengikuti yang dihalalkan kita ambil, yang diharamkan kita jauhi. Yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Jadi gitu. Kita belajar tentang ilmu, tentang salat, fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Untuk kita tahu, untuk kita paham, untuk kita mengerti. Tapi tidak cukup dengan itu. Tujuannya untuk kita amalkan. Jadi kita tahu syarat rukun, wajib, sunnahnya salat. Untuk supaya syarat rukun kita penuhi, jangan ada satupun syarat atau rukun yang terlewat yang bisa mengakibatkan atau menyebabkan salat kita tidak sah. Atau jangan ada misalnya bahkan yang kewajiban salat, bahkan termasuk sunnah salat. Itu jangan sampai terlewat agar supaya salat kita itu lebih sempurna. Dan begitu seterusnya, begitu juga tentang ini. Nah, kita belajar tentang fikih sunatullah itu juga begitu. Ada konsekuensinya, ada buah yang diharapkan, yaitu kita dalam menjalani kehidupan ini itu bisa menyesuaikan diri. Bisa kita bersikap, kita berlaku, kita bertindak menyesuaikan diri dengan hukum sunatullah itu.
Ya seperti contoh yang nanti insya Allah akan kita bahas, ada sunatullah tentang kemenangan dan kekalahan. Jadi artinya bahwa dalam semua aspek kehidupan itu ada yang namanya kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Ini hukumnya baku. Bagaimana seseorang, bagaimana sekelompok orang, bagaimana suatu masyarakat, bagaimana sebuah bangsa itu bisa meraih keberhasilan, kesuksesan, dan mencapai kemenangan dalam satu bidang tertentu, dalam hal tertentu. Itu ada hukumnya yang menjadi syarat dan ketentuan. Kalau ini dilakukan dan dipenuhi, maka keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan akan diraih. Ketika tidak, maka kebalikannya yang akan didapat, kegagalan. Jadi gitu. Ada sunatullah tentang kekuatan dan kelemahan. Jadi orang kuat bukan kuat begitu saja. Kita pelajari semuanya ada. Jadi ada faktor-faktor penyebabnya. Dan begitu seterusnya. Jadi ya begitu seterusnya. Nah ini harapannya seperti itu. Nah dalam rangka untuk kita bisa memahami sunatullah secara lebih baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa karakteristik. Saya coba tampilkan beberapa karakteristik sunatullah. Khasa'is as-sunan ar-rabbaniyah. Jadi khasa'is as-sunan ar-rabbaniyah, karakteristik sunatullah. Ada beberapa. Jadi ini saya ambil dari salah satu makalah yang saya dapatkan ditulis oleh Dr. Hasan Naqrash, salah seorang pemikir. Nah, kita mungkin sebelumnya kita perlu tegaskan bahwa Allah SWT itu telah menetapkan, jadi menetapkan, menciptakan makhluk-makhluknya, termasuk manusia. Jadi berikut alam raya semuanya yang ada ini. Terus kemudian Allah itu telah mengatur. Jadi mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di alam raya ini itu supaya bisa hidup, supaya bisa berjalan, supaya bisa berlaku. Jadi gitu. Seluruh aspeknya itu sesuai dengan satu mekanisme yang baku. Jadi ya misalnya sebagai contoh bahwa alam yang terdiri dari ini ada bumi, ada ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang. Itu mengapa kok semuanya bisa teratur, bisa berjalan secara rapi, tidak tabrakan? Jadi gitu. Itu karena ada sebuah sistem mekanisme yang baku, yang mengatur semuanya, yang membuat bahwa masing-masing bumi, bulan, matahari, bintang, dan semuanya itu galaksi ini itu berjalan sesuai di ada garis edarnya sendiri. Di mana ketentuan garis edar untuk masing-masing planet, masing-masing jadi makhluk di alam raya ini, itu nanti pada akhirnya sesuai dengan kehendak Allah, ketika Allah sudah berkehendak untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini, itu sistem baku, undang-undang baku, ketentuan baku yang mengatur peredaran semua
yang ada di alam raya ini, yang menjadinya teratur, yang menjadikan masing-masing berjalan pada garis edarnya itu nanti akan dicabut, akan dibubar ke Allah Ta'ala. Pada saat itulah terus kemudian terjadi kehancuran karena saling bertabrakan bumi dengan bulan, bulan dengan matahari, semua planet bertabrakan, gunung-gunung berhamburan dan seterusnya. Itu pada saat itulah terjadi kiamat. Sebelum kiamat terjadi, itu kehidupan alam raya ini, perjalanan alam raya ini itu berjalan mengikuti ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Jadi gitu. Nah, Allah Ta'ala berfirman misalnya, jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Dan di bumi itu ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Wa fis sama wa fi anfusikum, juga di dalam diri kalian. Itu ada tanda-tanda Allah Ta'ala. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Wa fis sama'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian tersedia, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan bagi kalian. Jadi, maka demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sungguh jadi itu sebuah kebenaran seperti yang kalian ucapkan. Di sini maksudnya ini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah hukum sunatullah itu. Hukum syariat Allah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Hukum sunatullah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu ada di bumi, ada di dalam diri dan kehidupan kita semuanya. Terus afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Artinya bahwa sunatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk, di antaranya dalam bentuk hukum-hukum sunatullah yang baku sifatnya, yang permanen ini, itu bisa dilihat, bisa dipelajari bagi siapapun yang yakin kemudian memikirkan, merenungkan, menghayati. Jadi gitu. Itu ada. Dan itu semuanya merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat. Itu ada di bumi ini. Bisa dipelajari. Makanya termasuk di sini lil muqinin. Orang-orang yang yakin. Yakin itu ada. Jadi gitu. Yakin itu ada. Insyaallah. Baik. Kita langsung pada karakteristik min khasa'is as-sunan ar-rabbaniyah awil ilahiyah. Jadi di antara karakteristik sunatullah itu yang pertama al-ula adalah ar-rabbaniyah atau al-ilahiyah. Ini harus kita pahami. Ini merupakan poros semua karakteristik. Artinya bahwa seluruh karakteristik ini, karakteristik yang ada, itu porosnya di karakteristik utama ini. Semuanya bermuara pada karakteristik ini. Jadi, nah, semua bersumber, berasal. Jadi berangkat dari karakteristik ini, yaitu ar-rabbaniyah al-ilahiyah. Maksudnya bahwa jadi ciri atau karakteristik pertama dari sunatullah, hukum sunatullah itu adalah rabbani atau ilahi. Maksudnya
bahwa hukum sunatullah itu, maka kita katakan sunatullah, hukum ketetapan Allah di alam raya ini. Itu berasal dan bersumber dari Allah. Berasal dan bersumber dari Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Sama juga ketika kita belajar ilmu agama Islam. Akidahnya, ibadahnya, syariahnya. Kita belajar agama Allah ini penting untuk kita pahami bahwa itu karakteristik utama dinul Islam itu adalah ar-rabbaniyah, al-ilahiyah. Bahwa ini agama dari Allah. Itu penting, penting sekali. Penting sekali. Jadi gitu. Nah, begitu juga ini sunatullah. Meskipun kita sering mendengar atau juga bahkan kadang-kadang juga kita mengucapkannya. Sunatullah itu dikatakan ini hukum alam. Apakah menyebut sunatullah, mengatakan sunatullah dan membahasakan sunatullah dengan hukum alam itu salah? Mungkin ada yang mengatakan salah, enggak. Bukan hukum alam tapi hukum Allah. Tapi hukum Allah. Kalau saya tidak. Jadi as-sunan ar-rabbaniyah, as-sunan al-ilahiyah, itu kita katakan as-sunan al-kauniyah. Itu tidak salah. Jadi ketika kita mensifati sesuatu, selama bisa kita pahami, jadi dengan konteks tertentu, dari sudut pandang tertentu. Jadi gitu. Meskipun salah kalau kita pahami dari sudut pandang yang lainnya atau dengan konteks yang lainnya. Itu jangan kita salahkan. Tinggal kita jelaskan saja. Hukum alam itu kita tidak berbicara tentang sumbernya. Jadi jangan ketika ada orang yang mengatakan ini hukum alam. Hukum sebab akibat. Hukum kemenangan kekalahan, hukum ini dan itu dan segala macam itu, hukum gravitasi dan segala macam itu. Itu mengatakan ini hukum alam. Itu terus kita salahkan enggak? Itu hukum Allah. Tidak bertentangan. Jadi apakah misalnya ketika ada seorang yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama Nabi Muhammad. Agama Islam itu agama para sahabat. Itu tersalahkan karena enggak, itu agama Allah. Jadi gitu. Agama Islam adalah agama kaum muslimin. Jadi tidak salah. Jadi gitu. Karena dari satu artinya bahwa agama Islam dinul muslimin, agama kaum muslimin, agama yang dipeluk kaum muslimin. Jadi agamanya namanya Islam, orangnya muslim atau muslimin, muslimat. Jadi gitu. Ini agama Nabi Muhammad. Jadi agama Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak bertentangan dengan berkata sumbernya dari Allah Ta'ala. Tapi disampaikan, dibawakan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang as-sunan al-kauniyah, hukum alam. Al-qawanin al-kauniyah, undang-undang alam raya ini, itu kita menyebutnya dalam konteks dan sifatnya, sifatnya. Atau tempat berlakunya. Sifatnya dan tempat berlakunya, hukum yang berlaku di alam raya ini. Memang benar begitu. Jadi gitu. Tapi kita mengatakan sumbernya dari mana? Yang membuat hukum itu siapa? Allah. Baru salah ketika orang mengatakan ini hukum alam. Dari mana? Ya dari alam ini sendiri. Ya itu baru salah. Coba gitu. Tapi kita katakan hukum alam dari Allah, yang membuat Allah, tidak masalah. Karena memang berlaku di alam raya ini. Dan baku tetap bisa dipelajari dan seterusnya.
Nah, di sini kita diingatkan, tapi tetap penting untuk kita kita apa itu? Penting untuk kita ingat dan mengingatkan bahwa hukum alam, semua ketetapan hukum baku yang berlaku di alam raya ini itu sumbernya dari Allah. Maka kita mengingat Ar-Rabbaniyah ini penting. Sama seperti bahasa kita selama ini misalnya ketika kita membahasakan fenomena alam kan biasa kita katakan hujan turun. Itu tidak salah, faktanya hujan turun. Jadi gitu. Tapi ketika kita ingin menghadirkan makna keimanan, nuansa keimanan, muatan keimanan, jadi gitu, itu kita memakai bahasa Al-Quran. Allah menurunkan hujan. Jadi, tapi bukan berarti kemudian kata-kata hujan turun itu salah. Selama kita tetap ingat bahwa hakikatnya sepertinya menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Itu tidak salah, faktanya memang tumbuh. Jangan langsung kemudian kita salahkan bahwa, oh, kan mana mungkin. Kita kan tidak mengatakan tumbuh dengan sendirinya. Ya tumbuh, faktanya tumbuh. Tapi kalau kita juga perlu diingatkan bahwa, coba semua peristiwa dalam kehidupan ini, itu juga penting untuk kita kaitkan dengan faktor dan unsur keimanan. Tapi kan dalam bahasa nggak umum. Kita mengatakan, oh Allah kemarin menurunkan hujan. Oh Allah kemarin mengirimkan angin. Oh Allah kemarin itu. Itu bahasa tidak umum. Cuman itu perlu kita ingat selalu gitu, agar supaya kita ini tidak terputus. Tapi jangan ketika ada bahasa hujan turun, awan berarak, jadi angin bertiup, tumbuh-tumbuhan tumbuh, itu kemudian otomatis salah. Karena itu bahasa dan faktanya memang begitu. Jadi gitu. Seperti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, itu biasa dinisbatkan kepada kita. Jadi itu harta saya, itu harta Anda, itu harta dia. Itu jangan dibantah, wah itu harta Allah hakikatnya. Jadi, nah selama itu, jadi sering kita kadang-kadang gitu. Jadi, nah artinya bahwa termasuk ketika seseorang itu memulangkan atau menisbatkan peristiwa, kejadian atau sesuatu itu dengan menggunakan bahasa sesuai dengan hukum sunatullah. Dari sisi sebab akibat. Misalnya bahwa orang sukses, orang berhasil. Jadi gitu. Orang sukses, orang berhasil. Jadi gitu. Itu karena dia memang Masya Allah. Karena dia bekerja keras, sungguh-sungguh, artinya kesuksesannya di yang merupakan hasil dan buah itu dikaitkan dengan faktor penyebabnya. Berarti ini bahasanya adalah bahasa mengaitkan antara sebab akibat dengan sebabnya. Jadi gitu. Akibat dengan sebabnya. Terus kemudian ini ada berbagai fenomena alam. Jadi hujan karena ini, terjadi ini karena ini, terjadi itu karena itu. Artinya yang secara keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak salah. Jadi tidak salah. Jadi karena saya sempat bertemu menemukan. Jadi ada yang membahasakan terjadi hujan karena ini, terjadi banjir karena ini, dikaitkan dengan faktor penyebabnya secara sesuai dengan kaidah sunatullah. Itu tidak salah. Jadi ada yang ekstrim terus mengatakan karena tidak dikaitkan kepada Allah, tidak dipulangkan kepada Allah langsung. Jadi itu kemudian dikatakan bahkan sampai ini merupakan sesat menyesatkan atau sampai kekufuran, tidak benar. Kecuali ketika kemudian seseorang itu ketika diklarifikasi memastikan enggak ada hubungan dengan Allah ini. Itu baru salah. Jadi gitu.
segala peristiwa terjadi ini itu merupakan akibat dari sebab-sebab. Ketika kita mengembalikan atau mengaitkan sebuah peristiwa dengan sebabnya sesuai dengan hukum sunatullah, itu benar adanya. Jadi benar adanya. Tapi kita juga penting untuk lebih jauh lagi memulangkan, menyikapi segala peristiwa itu di samping mengaitkan dengan dengan mengembalikan kepada hukum sunatullah. Hukum sunatullah dari Allah juga. Hukum alam jadi Allah juga. Jadi terjadi ini karena ini, terjadi ini karena ini. Itu juga. Tapi kita penting juga mengingatkan diri kita dan siapapun bahwa sumbernya dari Allah Ta'ala. Nah ini ciri dan karakteristik pertama dan utama dari sunatullah itu, dan ini sangat penting sekali bagi kita umat beriman, itu bahwa sebelum nanti kita berbicara tentang berbagai hukum sunatullah, salah satu misalnya hukum sebab akibat, jadi hukum proses dan segala macam itu. Jadi terus kemudian sesuatu kita sebutkan, kita bahasakan dan kita kaitkan dengan faktor penyebabnya dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan sunatullah itu. Kita penting untuk kita sebagai orang beriman kita mengingat bahwa hukum itu pembuatnya Allah. Jadi hukum itu pembuat Allah Ta'ala. Dari Allah SWT. Jadi karena memang Allah Rabbul Alamin. Allah lah Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, pengatur seluruh alam raya ini. Makna ini itu salah satu makna, cakupan makna dari firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Itu Rabb itu Rabbul Alamin, Khaliqul Alamin. Allah pencipta seluruh alam. Jadi Allah itu penguasa. Jadi Malik wa Malikul Alamin. Allah mudabbirul alamin. Allah itu pengatur seluruh alam ini, beredarnya, berjalannya, terjadinya berbagai peristiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah, jadi Allah telah menciptakan kalian dan juga apapun yang kalian lakukan itu yang menciptakan Allah. Jadi dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 54. Al-A'raf 54 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lahul khalqu wal amr. Jadi ketahuilah jadi bahwa bagi Allah lah, milik Allah lah itu penciptaan dan perintah. Artinya kewenangan untuk atau jadi kekuasaan untuk mencipta dan memberikan perintah itu Allah. Jadi dalam surat Asy-Syajdah jadi ayat 5 sampai 7 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizu ar-rahim alladzi khalaqa kulla syai'in khalaqah alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Jadi dialah Allah Ta'ala yang sudah membaikkan segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi nah segala sesuatu itu terjadi berlangsung itu sesuai dengan ini. Jadi jadi semua ketentuan aturan yang berlaku ini itu semuanya terkait dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Jadi gitu. Kemahatauan Allah, kemahabijaksanaan Allah, semuanya. Jadi ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Jadi apakah yang menciptakan itu tidak tahu. Jadi padahal dia adalah zat yang maha
halus, lembut, dan maha mengetahui segala sesuatu. Jadi gitu. Nah, di sini artinya bahwa keyakinan keimanan tentang ini, tentang sunatullah ini, bahwa makanya kita katakan sunatullah. Jadi hukum ketetapan Allah dari Allah. Jadi kita agar supaya dalam kita ini pentingnya adalah kita perlu memahami ada hukum yang berlaku dalam kehidupan ini yang itu Allah Ta'ala. Tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa yang membuat hukum itu Allah. Pertama adalah ini di antara hikmahnya hal yang sangat penting tentang khisisa ar-rabbaniyah ini al-ilahiyah. Itu agar supaya dalam menyikapi segala sesuatu itu, segala peristiwa itu kita pautkan, kita kaitkan dengan unsur keimanan. Jadi segala peristiwa dalam hidup ini itu harus menjadi sarana untuk kita menguatkan keimanan kita. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah bahwa jadi pentingnya untuk kita memahami bahwa hukum baku yang berlaku di alam raya ini termasuk juga dalam kehidupan manusia itu dari Allah. Itu agar kita bersikap menyesuaikan diri. Dan kita paham kalau dari Allah berarti harus kita ikuti, harus kita patuhi. Seorang muslim, seorang mukmin dikatakan taat dan patuh bukan hanya taat dan patuh dalam arti mentaati, mematuhi hukum syariat Allah. Halal haram, ibadah, syariah. Jadi gitu. Itu harus. Tapi juga ada hukum Allah yang lainnya selain syariat Allah, itu sunatullah. Jadi kalau tentang hukum syariat Allah itu mungkin lebih sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi di dunia juga, tapi yang inti di akhirat. Nah, sementara patuh dan taat terhadap hukum sunatullah itu merupakan sarana, jalan, syarat untuk seseorang jadi itu bisa menjalani kehidupannya secara baik di dunia ini. Jadi ayo kita ingat bahwa yang biasa dikatakan orang hukum alam itu hukumnya Allah. Ketetapan Allah. Nah, prinsipnya kita sebagai hamba Allah kan wajib untuk mematuhi Allah, mentaati Allah. Taat kepada Allah tidak hanya kepada hukum syariatnya, tapi kita juga taat kepada hukum sunnatullahnya, hukum alamnya. Yang ini berlaku umum. Jadi bahkan ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang di luar Islam sendiri itu mematuhi hukum sunnatullah ini. Dia mempelajarinya, dia mengamatinya, dia kemudian berusaha untuk itu mereka yang mendapatkan hasil. Jadi gitu. Jadi itu intinya. Itu intinya. Jadi yang paling inti dua itu. Jadi ini bahwa dengan kita memahami dan meyakini bahwa yang biasa disebut hukum alam itu merupakan itu dari Allah. Hukum milik Allah. Hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi itu perlu agar supaya kita itu terbiasa itu memahami segala sesuatu, tidak berhenti pada hukum sebab akibat secara materi. Itu penting, itu perlu. Tapi kita juga bawa ke ranah keimanan agar supaya segala peristiwa itu menjadi sarana untuk menambah dan menguatkan keimanan kita. Jadi seorang berjalan. Jadi
Itu ada faktor penyebabnya. Jadi membawa motor, membawa mobil, tapi kok kemudian begini dan begitu, mengalami sesuatu. Itu ada faktor penyebab. Jadi bannya tiba-tiba bocor. Oh kok mesinnya tiba-tiba ngadat. Oh ini itu. Itu penting untuk kita. Ini kenapa ya? Jadi, pasti ada penyebabnya secara alami. Jadi gitu. Oh ternyata memang saya sebelum berangkat tadi tidak memeriksanya. Oh ini perjalanan jauh, saya tidak pastikan dulu ke bengkel dulu. Oh ini ternyata ini, oh, ya itu ada. Untuk ini pelajaran jangan sampai ke depan begitu. Tapi di saat yang sama kita juga perlu mengaitkan itu dengan faktor keimanan. Jadi ada faktor keimanan yang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Jadi intinya bahwa dengan karakteristik rabbaniyah ilahiyah ini itu agar supaya kita dalam menyikapi segala sesuatu itu tidak hanya mengaitkan setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap kondisi situasi itu pada faktor-faktor penyebab materialnya saja. Faktor-faktor penyebab alaminya saja. Tapi juga kita kembalikan kepada Allah. Intinya bahwa peristiwa itu menjadi sarana penguatan iman kita. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita sebut sebagai hukum alam, jadi yang melingkupi sebuah peristiwa dalam kehidupan kita, itu sebenarnya dari Allah. Yang kedua yang paling penting adalah bahwa kalau itu kita yakini itu adalah hukum alam dari Allah Ta'ala, kita sebagai hamba Allah, jadi itu merupakan hukum dari Allah Ta'ala, bersumber dari Allah Ta'ala. Jadi gitu. Itu maka namanya Allah. Kita sebagai orang beriman harus mematuhinya, harus mentaatinya, harus menyesuaikan diri dengannya. Ya, saya tambahkan yang ketiga yang sangat penting. Kalau hukum ini dari Allah, jadi hukum ini dari Allah, maka ketetapan dari Allah Ta'ala itu pasti memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nama dari Allah pasti berlaku. Kita yakin itu, pasti begini. Jadi gitu. Artinya ketika kita, misalnya ada hukum sebab akibat. Akibat baik itu karena sebabnya baik. Kalau sebabnya buruk nanti akan ada akibat buruk. Nah gitu. Nah, itu dari Allah Ta'ala. Ketika kita meyakini dari Allah Ta'ala, itu berarti pasti akan terjadi begitu. Allah sudah mengatakan, barang siapa begini akan begini, barang siapa begini akan begini, dan itu bagian dari hukum sunatullah. Itu pasti kalau manusia mengatakan, oh kamu nanti begini, akan terjadi begini. Itu belum tentu. Tapi ketika Allah yang mengatakan itu, nah itu semakin ketika kita berusaha untuk memenuhi dan mengikuti hukum sunatullah, mentaatinya, itu dalam diri kita ada keyakinan. Jadi ada keyakinan bahwa apa yang jadi ada di dalam ketentuan sunatullah itu pasti berlaku. Sehingga kita lebih yakin, kita lebih mantap, insyaallah gitu. Baik. Yang kedua, jadi min khasa'is sunnah ar-rabbaniyah, di antara karakteristik sunatullah, as-tsaniyah yang kedua adalah al-umum wasyumul. Jadi al-umum wasyumul. Berlaku umum dan menyeluruh. Berlaku umum yang menyeluruh.
umum dan menyeluruh ini, misalnya ada hukum sebab akibat. Misalnya ada ya hukum sunatullah yang berupa sanksi dan hukuman. Misalnya sanksi hukuman atas kezaliman. Itu berlaku umum. Jadi terus kemudian artinya siapapun yang zalim. Termasuk dia orang mukmin atau orang kafir. Maka dia akan mendapatkan hukuman tertentu, sanksi tertentu. Misalnya gitu. Begitu juga misalnya bahwa buah dari keadilan. Jadi gitu. Yang adil siapapun, termasuk mungkin orang orang yang non muslim tapi adil. Jadi kita bahwa itu juga akan mendapatkan buah dan hasil dari keadilan itu. Jadi misalnya bahwa ketika Allah berkehendak tentu karena sebab tertentu untuk menjatuhkan hukuman pada satu kaum itu akan merata. Jadi termasuk yang tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kemaksiatan itu juga ikut kena. Jadi makanya di dalam surat firman Allah Ta'ala Al-Anfal ya. Surat apa itu? Yang firman Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi waspadalah, hati-hatilah terhadap satu hukuman. Jadi yang jika terjadi maka dia tidak akan berlaku dan terjadi pada orang-orang yang zalim saja, tapi yang tidak pun dia bisa kena. Itu merata. Jadi hukum tadi keberhasilan kegagalan dalam kehidupan ini ya, di dunia ini. Itu berlaku. Jadi berlaku. Manjadda wajad, siapapun yang bekerja keras, berusaha keras akan mendapatkan hasil dan keberhasilan. Misalnya dalam hal misalnya untuk mendapatkan kesuksesan bagi siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang baik atau terbaik dalam ujian dapat ranking. Itu hukum sunatullah, dia harus rajin belajar sungguh-sungguh, itu kaidah. Kaidah. Artinya bahwa jadi itu berlaku bagi yang muslim taat atau bagi yang tidak taat. Jadi setaat apapun secara syariat agama. Jadi masya Allah menjelang ujian itu dia sholatnya dijaga betul di masjid, rajin sholat sunnah, tilawah Al-Quran, puasa, tapi tidak belajar. Misalnya gitu, tidak belajar. Jadi ya akan gagal. Atau sebaliknya. Jadi sementara yang mungkin dia ahli maksiat atau bahkan tidak beriman, tapi rajin, biasa bisa di ranking 1. Jadi itu ada hukum-hukum itu berlaku umum, siapapun itu. Jadi kesuksesan kegagalan, kekayaan kemiskinan, atau kesehatan dan sehat dan sakit, jadi maju dan mundur segala macam itu. Ini berlaku umum, sehingga jangan sampai kemudian ada ini, jadi ada yang merasa kalau sudah menjadi orang Islam, orang beriman, terus kemudian apapun yang dilakukannya akan aman-aman saja, tidak. Jadi insya Allah gitu. Nah ini juga membuat kita bisa berhati-hati. Jadi coba misalnya bahwa
salah satu hukum baku dalam kehidupan ini, itu kan ada hukum baku berupa ujian dan cobaan hidup. Ujian cobaan hidup dengan beragam macam dan jenisnya, itu sebuah kaidah baku. Itu sudah merupakan ketetapan dan merupakan bagian dari sifat dan tabiat dasar kehidupan. Siapapun yang hidup pasti dicoba. Siapapun yang hidup pasti diuji. Jadi gitu. Dan itu tidak mengecualikan siapapun. Dan itu tidak membedakan orang yang beriman, tidak beriman, semua. Makanya Allah Ta'ala berfirman, jadi ujian, musibah, cobaan hidup berupa kehilangan harta, berupa rasa takut, kekhawatiran, itu kelaparan, kehilangan, baik kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, semacam itu pasti ditimpakan. Dan itu tidak berlaku bagi orang yang ahli maksiat saja, bagi orang yang di luar Islam saja, tidak. Berlaku umum semuanya. Siapapun. Jadi sakit, jangan dikatakan enggak. Ini kalau orang sering kadang-kadang terkadang penyakit-penyakit ini enggak, kalau seperti yang dipahami bahwa terkait dengan wabah pandemi ini. Jadi gitu. Wah, ini kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, siapa bilang? Jadi gitu, di bawah. Kalau memang ada faktor-faktor penyebabnya. Jadi penyakit menular itu tidak memilih-milih si A, si B, si C. Jangan karena merasa sudah beriman, sudah bertakwa, sudah yakin, terus kemudian sholat, zikir, kemudian orang akan aman. Tidak. Jadi gitu. Dulu ketika terjadi pandemi yang sangat dahsyat itu pada tahun 18 Hijriah di masa kekhilafan Sayyidina Umar, terjadi di wilayah Syam, khususnya di wilayah Palestina. Itu dalam ada yang riwayat menyebutkan dalam 3 hari itu yang meninggal itu ada sekitar 20-30 ribu. Itu sahabat-sahabat terbaik. Jadi termasuk 2 gubernur wilayah Syam yang waktu itu diangkat. Pertama Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, itu wafat karena pandemi itu. Digantikan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wafat sekeluarganya bersama ribuan para sahabat. Jadi gitu. Contoh seperti itu begitu. Di bawah itu umum sudah. Tidak membedakan si A, si B, si C. Jadi ketika ada terjadi masya Allah bencana alam ini itu, siapapun. Jadi yang ada di wilayah itu, di daerah itu, orang yang sedang maksiat kena, orang yang sedang sujud salat duha kena, orang yang sedang durhaka kepada Allah Ta'ala kena, orang yang sedang taat kepada Allah kena. Itu secara kaidah. Bahkan nanti akan ada pengecualian, itu bab lain. Kita bicara kaidah ya. Kaidah sunatullah itu berlaku umum. Nah dari sini maka kemudian kita tidak boleh. Jadi tidak boleh lalu kemudian merasa sudah iman, taat, patuh secara syariat, lalu kemudian seolah-olah kita akan terhindar dari berlakunya hukum sunatullah. Tidak benar. Jadi ini kita katakan. Maka seperti contoh di sini dalam surat Al-Imran 165, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indillah qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi gitu. Jadi musibah, peristiwa apapun ya menang kalah. Jadi menang kalah itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi bisa terjadi pada siapa saja. Ketika ada faktor-faktor penyebabnya. Jadi insya Allah gitu. Baik. Nah ini penting sekali agar supaya tadi. Jadi jangan sampai kemudian kita, itu karena banyak yang selama ini mempertentangkan antara
antara komitmen dengan hukum Allah berupa syariatullah dengan hukum sunatullah, seolah-olah bahwa selama kita sudah patuh dan taat kepada hukum sunatullah, ya, itu hukum syariatullah, jadi taat secara syariat, lalu kemudian kita ada yang memahami berarti tidak akan berlaku bagi kita, tidak. Jadi karena tadi bahwa hukum sunatullah berlaku umum, menyeluruh, bisa terjadi pada siapa saja, insya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, as-salisatu as-sabat wal ittirab. Jadi saya kira ini sudah pernah kita sebutkan ya. Jadi dalam penjelasan tentang ini bahwa salah satu karakteristik utama sunatullah itu bersifat baku dan permanen. Artinya tidak akan pernah berubah situ. Udah sejak Allah menciptakan alam ini dan menciptakan manusia dan kehidupannya ini sejak zaman Nabi Adam seterusnya sampai hari kiamat nanti akan terus berlaku. Ini tetap baku bahwa kehidupan di dunia ini itu tunduk kepada ketentuan hukum sunatullah itu. Jadi ini berlaku pada zaman Nabi Adam, berlaku pada zaman Nabi Nuh, berlaku pada zaman Nabi Idris, berlaku pada zaman Nabi Hud, Saleh, Syuaib, Lut, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Kalau memang ini ditetapkan berdasarkan itu. Nah itu penting. Nah di sini mungkin salah satu kan dalam beberapa ayat Allah menegaskan kan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 43. Jadi fala tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka engkau tidak akan menemukan pada hukum sunatullah itu tabdila, pengubahan, wala tahwila atau penggantian, penggeseran. Artinya bahwa hukum yang sudah Allah tetapkan itu akan tetap dan permanen, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada penggantian. Jadi gitu. Nah, di sini itu pentingnya kita akhirnya belajar. Jadi kita dengan bantuan Al-Quran, bantuan As-Sunnah, kita bisa memahami banyak kaidah hukum sunatullah. Tapi sebenarnya tanpa Quran, tanpa hadis, jadi gitu. Dan itu yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Tidak tahu Quran, tidak tahu hadis, tapi mereka dengan pengamatan dan pengajian mereka tahu. Jadi bahwa kaidah ini sudah berlaku. Umat-umat terdahulu. Nah di sini pentingnya salah satu hikmah dan manfaat dari kita memahami karakteristik bahwa di antara sifat dasar karakteristik utama hukum sunatullah ini itu adalah as-sabat, baku, tetap, politik dan permanen. Itu kita bisa mengambil ibrah dari dan penguatan itu dari kisah umat-umat terdahulu. Dari kisah umat-umat terdahulu. Jadi, kita ambil ibrahnya di sana. Jadi pada umat yang seperti ini pasti mengalami ini. Umat begini mengalami begini, umat begini mengalami begini. Nah, sehingga kita akhirnya kemudian bisa lebih waspada, bisa lebih hati-hati. Jangan sampai kita misalnya dalam sampai kita mengalami seperti yang mereka alami. Nah, mengapa mereka mengalami begitu? Karena begini. Nah, apa yang menjadi penyebab itu yang kemudian kita waspadai, kita antisipasi. Jadi gitu. Jadi ini. Jadi as-sabat wal ittirab. Kita itu sudah jelas ya disebutkan. Ar-rabi'ah yang keempat itu ad-daimu matu wal istimrar. Ini agak mirip dengan sebelumnya.
Jadi sebelumnya. Bedanya apa? Kalau ad-daimumah wal istimrar itu kalau yang as-sabat wal ittirat baku dan permanen, ini juga berlaku tetap dan kontinu. Jadi kalau as-sabat wal ittirat itu dari sifat dasar. Jadi itu dari sifat dasar. Bahwa hukum ini akan berlaku umum. Jadi gitu. Secara teori. Nah, ad-daimumatu wal istimrar itu berlaku tetap dan kontinu itu maksudnya berlaku tetap dalam setiap zaman dan akan selalu terjadi begitu. Akan selalu terjadi begitu. Jadi saya kalau ini memberikan gambaran, jadi tidak ada kondisi yang kemudian bisa menjadi pengecualian. Jadi gitu. Ini berlaku begini pada umat ini, tapi tidak berlaku begitu pada umat itu dan seterusnya, itu tidak. Jadi ari bahwa jadi yang pertama tadi as-sabat wal ittirat itu adalah bahwa hukum sunatullah itu baku, tetap permanen, jadi tidak akan pernah berubah. Tidak akan berubah, tidak akan pernah diganti, tidak akan pernah diralat. Sudah Allah sudah membuat gitu, sudah tetap berlaku seperti itu. Nah, di sini ad-daimumatu wal istimrar itu lebih kepada praktiknya. Kalau tadi teorinya, secara normatifnya begitu, ini secara praktiknya. Artinya bahwa ini berbeda dengan hukum syariat Allah. Hukum syariat Allah itu banyak. Yang dari sisi prakteknya itu, praktek di lapangan secara implementatif itu berubah dari hukum baku normatifnya. Banyak. Jadi, karena terkait dengan kemampuan kita. Apa yang wajib bisa berubah menjadi tidak wajib, bisa menjadi mubah saja, bisa bahkan menjadi haram. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Sebaliknya apa yang tadinya haram, bisa berubah karena kondisi tertentu, keadaan tertentu. Nah, itu hukum Islam secara normatif itu tetap nggak akan pernah berubah. Yang halal tetap halal sampai hari kiamat, yang haram tetap haram sampai hari kiamat. Secara hukum dasar. Yang wajib tetap wajib sampai hari kiamat, itu secara normatif. Tapi secara praktek di lapangan, banyak terjadi perubahan. Karena terkait dengan kemampuan manusia, terkait dengan kondisi situasi yang sudah berubah. Makanya sering ketika saya berbicara tentang yang namanya hukum Allah Ta'ala, hukum syariat ya. Jadi hukumullah asy-syar'i itu ada dua macam. Ada hukumullah asy-syar'i an-nazari, jadi an-nazari al-mithali. Jadi hukum syariat secara teoritis, normatif, idealistis. Yang tertera dalam kitab Al-Quran, hadis Nabi, dan kitab-kitab normatif para ulama. Terus ada hukumullah al-waqi'i, al-amali at-tatbiqi. Hukum realistis, implementatif. Jadi gitu. Itu banyak. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita mengacu kepada hukum Allah secara normatifnya tidak benar. Jadi, tapi para ulama membenarkannya karena faktor kondisional situasional. Nah, itu tidak berlaku pada hukum sunatullah. Jadi ini maksudnya gitu. Ad-daimumatu wal istimrar itu yang ada di dalam yang baku secara teoritis, berlaku secara praktek. Dan akan istimrar terus akan berlangsung, berulang. Jadi yang berlaku pada umat terdahulu itu gitu. Dan seperti itu secara umum. Jadi ya contoh misalnya bahwa jadi surat Allah tentang
Keadilan dengan kezaliman. Kalau adil begini, kalau zalim begini. Itu sudah zalim hancur. Nah, sifat kehancurannya, bentuk kehancurannya seperti apa ya? Itu mungkin bentuknya bisa berbeda-beda, tapi inti dasarnya sama. Akan berlaku. Jadi insya Allah begitu. Ini kita seharusnya sekali lagi bahwa agar supaya kita tidak merasa aman dari makar Allah Ta'ala, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, so, jangan sampai terus kemudian karena ketidakpahaman kita, karena ketidak komitmen tidak komitmen kita dengan hukum sunatullah, lalu kemudian tapi kita merasa sudah komit dengan syariat Allah Ta'ala, terus kemudian kita merasa aman. Jadi gitu. Itu tidak, karena itu akan terberlaku, tidak akan diubah, tidak akan diganti, tidak akan digeser, insya Allah begitu. Baik. Lalu kemudian yang kelima itu adalah al-khamisatu al-adlul hikmah. Ini kita sudah sebutkan. Ini salah satu konsekuensi dari karakteristik ar-rabbaniyah, yaitu bahwa ketetapan Allah itu pasti bersifat adil dan penuh hikmah, meskipun sangat mungkin kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu tidak memahami sisi keadilan itu pada hukum sunatullah itu. Mungkin kita tidak menemukan, jadi sebagian besar atau sebagian dari muatan hikmah yang ada di dalamnya. Tapi kita yakin bahwa semua dari Allah, karena Allah itu maha adil, Allah itu maha hakim, maha bijaksana, dan maha penuh hikmah, sehingga apapun yang dari Allah Ta'ala, jadi baik syariat Allah yang berupa halal haram, perintah larangan, dan seterusnya, itu ketentuan-ketentuan hukum agama, itu pasti adil semuanya, jadi pasti penuh hikmah semuanya, pasti penuh rahmat semuanya, jadi gitu. Nah, begitu juga dalam hukum sunatullah. Untuk kehidupan ini. Itu sama. Pasti dengan penuh dengan makna keadilan. Jadi dan hikmah. Hari penuh hikmah, hanya saja kebanyakan kita tidak paham. Makanya penting untuk kita mengingat karakteristik Rabbaniyah tadi itu. Ini dari Allah. Jadi andai pun kita tidak menemukan muatan keadilan yang ada di situ, atau tidak mendapatkan atau tidak menemukan hikmah apa di balik ini dan itu, karena kita yakin bahwa ini dari Allah, sumber dari Allah Ta'ala, yang menetapkan Allah Ta'ala, Allah maha adil, maka berarti ini pasti adil. Allah maha hikmah, maha penuh hikmah, maka pasti ini banyak hikmahnya. Hanya saja kita tidak memahami, tidak selalu bisa memahami itu. Jadi memang tidak mungkin kita bisa memahami semuanya, apapun yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah begitu. Saya kira itu sudah keyakinan ini perlu kita kuatkan. Nah, yang kemudian penting sekali, ini karakteristik terakhir dan pembahasan kita di sini, as-sadisah al-khisisah as-sadisah, karakteristik yang keenam, at-takamul wa tabadul ta'athur wa ta'fir. Jadi keenam, bahwa antar sunatullah, antar hukum sunatullah kan banyak. Itu satu sama lain itu saling melengkapi dan saling terpengaruh atau mempengaruhi. Tidak saling bertentangan, juga tidak masing-masing tidak berdiri sendiri. Masing-masingnya tidak berdiri sendiri. Jadi
Misalnya sebagai contoh misalnya bahwa nanti kita insya Allah akan bahas tentang sunatut taghir, sunatullah dalam perubahan. Baik perubahan diri manusia atau perubahan masyarakat. Jadi gitu. Jadi kondisi yang ada di masyarakat, kondisi yang di masyarakat itu misalnya begitu, itu miskin, bagaimana mengubah kondisi miskin menjadi kaya? Lemah, bagaimana mengubah? Atau bagaimana kondisi lemah itu berubah menjadi kuat? Jadi kondisi kalah, bagaimana ini berubah menjadi menang? Kondisi gagal, bagaimana itu? Itu kan kita memahami ayat. Jadi ayat yang banyak kita hafal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengubah kondisi suatu kaum. Tadi kondisi suatu kaum itu adalah nasib suatu kaum. Jadi miskin, lemah, terbelakang, gagal, begitu, sakit, bodoh, tidak akan Allah ubah. Jadi kecuali ketika mereka hatta yughayyiru, sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka. Nah, ini jadi ini satu kaidah sunatullah, kaidah taghir. Itu disebutkan misalnya bahwa ada kaidah. Jadi kaidah misalnya bahwa satu aspek yang sesuai dengan kaidah itu juga belum otomatis. Untuk ibarat seperti contoh, saya jadi ada kondisi-kondisi lain yang juga harus terpenuhi. Jadi agar supaya sebuah hasil tertentu misalnya itu didapatkan. Jadi ada hukum itu saling beririsan, saling pengaruh-pengaruhi. Jadi insya Allah itu meskipun dari satu aspek itu sudah terpenuhi, tapi dari aspek yang lainnya itu belum. Jadi gitu. Itu contoh seperti itu. Jadi tentang tadi. Jadi terjadinya kekalahan. Ini kan sudah giat, sudah semangat, sudah ini itu. Jadi gitu. Dari sisi kan ini misalnya sunatullah dalam bidang ikhtiar usaha untuk mendapatkan hasil yang baik, usahanya udah bagus, mujahadahnya yang terlihat itu udah. Jadi gitu. Dari sisi sunatullah ikhtiar, manjad wajad, dia sudah bersungguh-sungguh, tapi kok belum berhasil juga. Jadi gitu. Nah, itu perlu dilihat. Dikaitkan dengan sunatut taghir. Untuk menciptakan perubahan tidak cukup dengan usaha, kerja keras, banting tulang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal berhenti, banting tulang semacam itu. Tapi ada aspek dalam sunatut taghir itu ada perubahan mentalitas. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kondisi lemah, kondisi sakit, kondisi bodoh, kondisi terbelakang, kondisi kalah itu tidak akan Allah ubah sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi ada sunatullah untuk misalnya untuk seorang mendapatkan keberhasilan, kemenangan itu harus kerja keras. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Secara materi misalnya gitu. Yang menunjukkan, membuktikan mujahadahnya, kerja kerasnya, kelihatan kerja kerasnya. Jadi gitu. Tapi itu tidak cukup. Jadi ada juga perubahan mentalitas. Di sini sunatut taghir berlaku. Jadi sunatut taghir berlaku. Ini sebab akibat dari sisi ikhtiar, kerja keras, perjuangan sudah terpenuhi. Tapi kalau ada sebagian dari
dari hukum perubahan tidak dipenuhi, mentalitas tidak dipenuhi. Jadi gitu. Itu belum. Ada hukum sunatullah yang berlaku secara personal. Misalnya Bapak, sudah personal. Tapi yang kalau dilihat, kalau diperhatikan dari aspek terpenuhnya syarat secara personal, terpenuhnya syarat secara personal bagi seseorang, baik dari sisi usahanya, dari sisi dari sisi mentalitasnya itu sudah. Tapi hal yang ingin didapatkan itu juga terpengaruh oleh kondisi situasi. Jadi ibaratnya kayak contoh seperti pengkabulan doa. Jadi siapa yang berdoa dengan benar, dengan ikhlas, memenuhi syarat-syarat dan tidak ada faktor penghalangnya dalam dirinya. Jadi itu tidak ibaratnya anggap misalnya udah ini mestinya berhasil. Tapi keberhasilan yang diharapkan itu terkait dengan situasi umum, kondisi umum. Jadi gitu. Nah, ini ada sunnah tadarruj, pentahapan. Jadi gitu. Ambil sebagai contoh misalnya bahwa itu kita kan yakin semuanya bahwa doanya Nabi Muhammad SAW itu, doanya para nabi itu mustajab. Beliau doa pasti dikabulkan. Tapi kita bertanya, mengapa pada saat beliau di Mekah waktu itu, beliau melihat bagaimana kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu mengintimidasi, memusuhi, menyiksa kaum mukminin dengan berbagai cara. Jadi yang sampai ada sebagian sahabat itu seolah sudah hampir tidak sabar. Sampai kemudian ada peristiwa di mana beliau sedang di samping di dalam Masjidil Haram, di samping Ka'bah, ditemani salah seorang sahabat mulia namanya sahabat Khabbab bin Arad. Sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu ini terus kemudian curhat dan meminta kepada Nabi. Jadi, ya Rasulullah, jadi tidakkah engkau melihat apa yang kami alami dari kaum musyrikin? Jadi gitu. Nah, dengan kondisi yang sedang kita alami, ujian yang begitu berat seperti ini, dan ada yang sudah gugur, jadi gitu, menjadi korban keganasan kaum musyrikin itu. Tidakkah sudah tiba waktunya untuk engkau berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan kepada Allah Ta'ala? Sahabat Khabbab bin Arad itu hanya meminta doa. Perhatikan, meminta doa. Dan Nabi tinggal menengadahkan tangan ke langit, ya Allah. Jadi, menangkanlah kami, tolonglah kami, menangkanlah agama, tolonglah hamba-hamba yang beriman ini. Dan ketika itu, ketika beliau berdoa, pasti beliau mustajab, ya mustajab. Tapi ini dalam hal kemenangan dakwah. Itu ada hukum di mana kemenangan itu harus didapatkan, diperoleh itu melalui tahapan-tahapan. Jadi gitu. Di mana meskipun seandainya beliau waktu itu berdoa, itu mustajab, tapi diistajabinya kapan? Kalau memang secara situasi kondisi, secara tahapan itu belum waktunya, meskipun doa seorang yang berdoa, mujahadah perjuangan keras orang yang berjuang, sampai ada yang sudah gugur segala macam itu, dari sisi perjuangannya, dari sisi usahanya, dari sisi ikhtiarnya, itu sudah memenuhi syarat untuk
dimenangkan untuk diberikan hasil. Tapi ketika situasi kondisi dari sisi sunatullah pentahapan itu belum waktunya, belum diberikan. Jadi gitu. Sehingga harus ketemu antara sunatullah mujahadah, kerja keras, ikhtiar. Jadi gitu. Sunatullah taghyir, sunatullah perubahan. Di antara yang perlu dirubah juga adalah mentalitas. Terus kemudian ada keterkaitan dengan sunatullah apa tadi? Sunatullah pentahapan. Ini sunatullah ikhtiar, usaha keras, mujahadah, itu terkait dengan sunatullah taghyir, perubahan. Terus sunatullah tadarruj. Jadi tadarruj, orang berhasil, orang menang, itu ada tahapannya. Jadi orang berhasil tapi di suasana yang tidak tepat. Itu nanti jadi gagal juga. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang berhasil dalam kondisi itu tuh malah gagal. Orang gagal dalam kondisi itu malah berhasil. Jadi ketika memang belum waktunya. Ada orang dari sisi usahanya itu pantasnya diberi keberhasilan. Dengan usaha gigih seperti itu pantas orang itu diberi kehasan. Tapi ketika dia belum, kalau Allah mengenaki kebaikan bagi dia, Allah Maha tahu ini mentalitasnya belum siap. Dari sisi usahanya itu pantas untuk diberi keberhasilan. Tapi dilihat dari sisi mentalitasnya, ini masih down. Mentalitasnya masih belum siap memiliki mentalitas pemenang. Jadi gitu. Bangsa kita kan diberi kemerdekaan, kita syukuri. Tapi yang kita sayangkan adalah bahwa ini kemerdekaan diberikan kepada bangsa yang mentalitasnya masih sebagai bangsa terjajah. Jadi gitu. Sehingga terjadi. Artinya bahwa jadi belum nampak. Jadi kayak gitu. Nah, ada di sini bagaimana kita memenuhi itu, akhirnya agar supaya betul-betul hasil yang diharapkan sesuai dengan kaidah sunnah dari perjuangan para pejuang itu luar biasa. Tapi ternyata ada bagian lain yang belum terpenuhi, sehingga akhirnya kemudian hasil yang mestinya baik tadi itu menjadi tidak baik juga. Baik, jadi insya Allah ini yang perlu kita pahami. Nah, ini dari sini mungkin penting untuk kita jangan melihat jangan hanya melihat hukum sunatullah itu dari satu sudut. Atau jangan kita lihat satu hukum sunatullah itu terpisah dari sunatullah yang lainnya. Karena antar sunatullah yang berbeda-beda itu saling melengkapi, saling terpengaruh dan mempengaruhi. Dari satu sisi ini sudah terpenuhi, ketika ini memang ada irisan dengan aspek sunatullah dan ini belum terpenuhi, ya berarti belum. Sehingga jangan sampai katanya begini, tapi kok ternyata belum. Itu ternyata kita lihat tadi itu. Coba contohnya tadi antara ada hukum sebab akibat, ada hukum sunatullah perubahan, ada hukum tadarruj. Jadi belum lagi ada hukum ada sunatullah tentang hukuman dan lain sebagainya, insyaallah begitu. Nah ini ringkasan bahwa khasa'is sunan ar-rabbaniyah itu yang poros intinya rabbaniyah, lalu kemudian bersifat amma syamilah, umum dan menyeluruh, sabitah muttaridah wa muttaridah, jadi baku dan permanen, daimah mustamirrah, itu tetap dan kontinu, adilah wa hakimah, adil dan penuh hikmah, dan yang terakhir mutadakhilah mutakamilah, itu saling beririsan dan saling saling melengkapi, saling pengaruh mempengaruhi.
satu sama lain, insyaallah. Baik, saya kira itu insyaallah kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Ini buah dari memahami fikih sunatullah insyaallah. Barangkali mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya atau mungkin ada yang perlu didiskusikan, didialogkan, silahkan sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Kalau memang masih ada. Gimana, ada? Baik, sedikit kalau memang tidak ada, saya sedikit bacakan. Ini mungkin terkait dengan ini ya, mungkin terkait dengan di pembukaan dulu ketika kita bicara tentang definisi dan urgensi fikih sunatullah. Ini juga saya ambil dari makalah yang tadi saya sampaikan yang menjadi sumber materi saya pada pagi hari ini. Tentang karakteristik khasa'is sunan ar-rabbaniyah itu disebutkan tentang sebenarnya bagian akhir itu adalah tentang buah manfaat dan hasil dari mengenal atau memiliki fikih sunatullah. Samaratu ma'rifati sunan ar-rabbaniyah, apa itu buah-buah dari mengenal atau memahami sunatullah. Itu pertama, fahmul insanil kauni min haulihi wa fahmu taba'il asya. Jadi dengan memahami sunatullah, itu manusia, seseorang itu bisa memahami alam di sekitarnya dan juga memahami tabiat segala sesuatu. Ya, singkat saja, Thanian yang kedua, ma'rifatullah ta'ala bidalalati sunanihi alaih. Jadi sunatullah itu jadi mengenal Allah itu dengan petunjuk sunah-sunahnya. Jadi sunatullah itu menjadi petunjuk tentang Allah, sehingga dengan kita memahami sunatullah kita akan semakin mengenal Allah dan semakin kuat iman kita kepada Allah Ta'ala. Salisan yang ketiga, al-imtithal li amrillahi ta'ala bitafakkuri wan nazar. Jadi ini mengenal sunatullah itu akan mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi untuk berpikir dan meneliti. Karena apa itu sunatullah itu bisa kita pahami dengan itu. Dengan perenungan, dengan pemikiran, dengan penelitian serta kajian. Rabi'an yang keempat, al-ittiya'al wal i'tibar, mengambil pelajaran dan ibrah, mengajar itu ma'idhah dan ibrah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sunatullah. Misalnya dengan kita mempelajari kisah-kisah umat terdahulu. Insyaallah gitu. Terus kemudian yang khamisan, yang kelima, masdarun lil hidayati wal irsyad li ahli imani wa ta'ah. Itu sunatullah ini merupakan sumber hidayah dan petunjuk bagi orang beriman dan orang yang taat. Bahkan orang yang tadinya tidak beriman pun mungkin bisa menjadi beriman. Yang sudah beriman, imannya lemah menjadi lebih kuat. Jadi memang sumber hidayah, insyaallah. Sadisan yang keenam, al-basiratu fi da'wati ilallah. Jadi ini misalnya sebagai contoh, jadi kita bisa lebih jeli lah, lebih paham, lebih peka dalam melaksanakan dakwah kepada Allah Ta'ala. Ya contohnya berdakwah itu kan salah satu misi utamanya adalah menciptakan perubahan. Nah, itu bagaimana? Nah, itu di sana ada kaidah sunatullah yang harus dipenuhi. Mesti mengubah manusia. Jadi mengubah manusia. Ada
ada di situ ada sunnatut taghyir, mengubah masyarakat, mengubah manusia dari iman ke apa, dari kufur ke iman, dari maksiat ke taat, dari buruk ke baik dan seterusnya itu. Terus kemudian ini ada mengubah manusia. Terus kemudian ada dakwah untuk mencapai kemenangan, ada tadarus pentahapan. Itu orang yang memahami sunatullah, termasuk ini sunatullah yang berlaku di umat manusia, karena banyak orang yang berdakwah itu seolah-olah ingin hasil yang secara bim salabim, hasil secara instan. Jadi dibayangkan bahwa mungkin hal negatif khususnya terkait dengan sifat, tabiat atau culture ya, adat istiadat yang sudah mendarah mendaging, sudah tertanam kuat selama berpuluh tahun, bahkan selama bergenerasi-generasi, itu ada yang berpikir untuk itu diubah dengan sekali, dua kali, tiga kali khutbah dan ceramah. Jadi gitu. Nah, itu kalau orang paham tentang sunatullah akan tidak gitu. Nah, di sini sabi'an al-itminan ila tahqiqi wa'dillahi wa ila 'azamati maqasid syariah. Jadi dengan memahami sunatullah, seorang mukmin akan lebih merasa tenang, yakin akan terjadinya, akan terwujudnya janji-janji Allah Ta'ala, dan juga seorang mukmin itu menjadi tenang dengan keagungan Allah Ta'ala dan juga keagungan maqasid syariah. Dan yang tadi sabiannya saminan, yang ke-8 istifadatu ad-durus ad-da'wiyati wa tarbawiyah al-manhajiyah. Ya, mengambil manfaat itu dan mengambil pelajaran dari aspek dakwah, tarbiyah pendidikan, dan juga dalam secara manhaj itu bisa juga diambil dari fikih sunatullah. Saya kira itu insya Allah kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini tentang karakteristik sunatullah. Mudah-mudahan ini menambah dan menguatkan wawasan kita, keyakinan kita tentang adanya sunatullah ini dan tentang urgensi fikih sunatullah. Mudah-mudahan dengan kita memahami fikih sunatullah secara baik, itu menjadi penyempurna untuk ilmu dan pemahaman kita terhadap fikih syariatullah. Dan dengan memadukan antara komitmen terhadap syariat Allah, hukum syariat Allah, dan komitmen kepada hukum sunatullah, insyaallah jadi hasil baik dan sempurna itu bisa kita dapatkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Kita pungkasi kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna najatan min nar wal 'afiyata fil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kita cukupkan sampai di sini, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.